Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan memberikan kemampuan kepada kita semua untuk bisa menjalankan apa yang kita ilmui dan juga bisa mendakwahkannya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pengikut setianya hingga hari kiamat nanti yang mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan satu tema, yaitu faidah dari surah An-Nasr. Faidah dari surah An-Nasr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Allah adalah Maha penerima taubat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekilas tentang surat ini, di mana surat ini adalah surat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara utuh, secara lengkap, satu surat, ya. Meskipun ada ayat yang paling terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat yang ketiga dari surah Al-Maidah, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini ayat terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau satu surat utuh, ya, lengkap diturunkan sekaligus, maka surah yang terakhir ini adalah surah An-Nasr. Makanya surah ini juga dikenal dengan surah At-Tawdi', ya, atau surah perpisahan, karena setelah surat ini turun, maka ini menjadi penanda bahwa ajal Nabi Muhammad SAW sudah dekat. Ya, setelah surah ini turun, Nabi Muhammad SAW itu memanggil putrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Ya,
kemudian membisikkan, ya. Lantas Fatimah pun menangis. Kenapa? Karena beliau, ya, sang ayah membisikkan bahwa sebentar lagi ajal sang ayah itu akan datang, ya. Kemudian tidak lama dari itu Fatimah pun tersenyum, ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la tabki, jangan menangis, ya. Fa innaki awwalu ahli lahikun bi, ya, karena engkau adalah keluargaku yang paling pertama kali akan menyusulku, ya. Maka tersenyum beliau. Jadi surah ini, surah An-Nasr ini juga disebut dengan surah At-Tawdi' atau surah perpisahan, karena setelah surah ini turun, ini menjadi pertanda atau ajal Nabi SAW sudah dekat, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwa fi hadhihi surah al-karimah bisyarah, bahwa di dalam surah yang mulia ini terdapat kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Hiya al-bisyarah binasrillahi li rasulih wa fathihi Makkah, ya. Bahwa berita gembira yang dimaksud adalah berita gembira pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga penaklukan kota Makkah, ya, penguasaan terhadap kota Makkah. Dan kabar gembira ini itu betul-betul terjadi di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya. Dimana kita tahu bahwa kota Mekah itu sebelumnya kaum muslimin di sana itu tertindas, bahkan terusir, ya. Kemudian dijanjikan oleh Allah suatu saat nanti kota Mekah ini akan tunduk di bawah kekuasaan Islam dan kaum muslimin. Tepat pada bulan Ramadan, ya, tahun 8 Hijriah, janji Allah Subhanahu wa taala ini tiba, ya, setelah Nabi SAW dan kaum muslimin mengepung kota Mekah, ya. Kita tahu bahwa di dalam sirah nabawiyah, ya, dakwah Nabi SAW di kota Mekah itu 13 tahun lamanya, ya. Siang malam beliau berdakwah, tidak kenal lelah, ya. Tetapi hanya sedikit sekali yang mau menerima dakwah beliau. Mayoritasnya menentang, memusuhi, ya. Sehingga pada akhirnya Nabi Muhammad SAW pun harus hijrah dari kampung halaman tercintanya menuju kota Madinah, ya. Setelah terusir dari kota Makkah, ya, 8 tahun kemudian beliau akhirnya kembali lagi ke kota Mekah, ya, dan menaklukkan kota Mekah itu. Jadi 8 tahun setelah hijrah, ya, beliau kembali dengan kaum muslimin dengan jumlah pasukan sebanyak 10.000 orang datang ke kota Mekah dan menaklukkan kota Mekah itu tanpa ada peperangan yang berarti, ya. Dan beliau langsung pada saat itu, ya, membersihkan kota Makkah itu dari yang namanya berhala-berhala, ya. Di sekitar Ka'bah itu ada 360 patung-patung dihancurkan, ya, termasuk oleh Rasulullah SAW. Beliau sambil membaca wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa, ya. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti akan lenyap, hancur semua. Dan bersihlah
ya kota Mekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada ayat yang pertama ini ada beberapa faidah yang dapat kita bisa ambil. Pada kalimat pertama, idza jaa, apabila telah datang. Ada yang mengatakan bahwa kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa pertolongan Allah, bahwa kemenangan Allah itu tidak datang dengan tiba-tiba, ya, tetapi dengan proses yang panjang, perjuangan yang luar biasa, pengorbanan waktu, pengorbanan harta, pengorbanan jiwa, diorbitkan semua untuk misi apa? Misi kemenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memerlukan kesabaran tingkat tinggi. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Ya. Prosesnya luar biasa sekali, perjuangannya luar biasa sekali. Ya. Kita bisa bayangkan selama 8 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk kekuatan yang luar biasa sekali. Ya. Hingga terkumpullah pasukan sebanyak 10.000 orang. Bisa dibayangkan selama 8 tahun mendapatkan pasukan khusus sebanyak 10.000 orang. Kita bisa bayangkan kefokusan dakwah beliau, kesemangatan dakwah beliau, ya, kesabaran dakwah beliau dan para sahabatnya ridwanullah alim ajmain, ya, itu tidak diragukan lagi. Buktinya hanya dalam waktu 8 tahun 10.000 pasukan kaum muslimin terkumpul yang loyal kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hingga bisa menaklukkan kota Mekah itu. Dan di waktu 8 tahun itu prosesnya luar biasa sekali. Ya. Darah yang mengalir dari tubuh-tubuh para sahabat, luka-luka yang tidak terhitung. Ya. Para sahabat-sahabat yang gugur di medan perjuangan. Mereka lelah, letih, tetapi mendapatkan kabar gembira idza jaa, kalau sudah datang nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pertolongan Allah, kemenangan ini tidak dengan tiba-tiba datang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada proses yang panjang yang membutuhkan kesabaran tingkat tinggi ini. Ya. Kemudian kalimat nasrullahi wal fath ini menunjukkan bahwa kemenangan atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan para sahabat, bukan karena kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena itu semata. Tetapi yang paling asasi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, ya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berikhtiar, berjihad, ya, di jalan. Tetapi yang menentukan kemenangan itu pemberiannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillahi ta'ala. Ya, dan kemenangan itu hanyalah datang dari Allah, ya. Dan pemberian kemenangan ini termasuk pemberian atau membuka dalam proses-proses kemenangan itu. Ya. Prosesnya pun yang membuka jalannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, ya, di dalam perang Badar siapa yang mempertemukan, ya, atau menjadikan kaum muslimin dan orang kafir itu berperang? Allah Subhanahu wa taala.
Karena pada saat itu kaum muslimin tidak berniat untuk berperang dengan orang kafir Quraisy, hanya untuk mengambil harta-harta, ya, karena orang-orang kafir Quraisy pada saat itu menjarah harta-harta mereka saat mereka hijrah ke Madinah. Hanya berniat untuk mengambil harta kekayaan itu. Tetapi Allah menginginkan yang lain, yaitu berperang dengan orang-orang kafir Quraisy itu. Berjumlah 300 orang melawan 1000 orang. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menaikkan level kaum muslimin sehingga diperhitungkan oleh musuh-musuhnya. Tidak sembarangan mengganggu orang Islam pada saat itu. Kenapa? 300 orang bisa mengalahkan 1000 orang. Gak main-main ini. Demikian juga Fatu Mekah ini, prosesnya pun dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dimulai dari yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai, gencatan senjata, yang salah satu isinya adalah bahwa antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir Quraisy jangan saling mengganggu. Ya, orang Islam silahkan berdakwah seluas-luasnya, orang kafir silahkan berdakwah seluas-luasnya. Ya, demikian juga kabilah-kabilah yang lain yang mau jadi sekutu orang Islam silahkan, yang mau menjadi sekutu orang kafir silahkan. Salah satu yang menjadi sekutu kaum muslimin adalah suku Khuza'ah, dan salah satu yang menjadi suku orang kafir Quraisy adalah Bani Bakr. Dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kesempatan emas untuk mengembangkan Islam, membentuk kekuatan sebesar-besarnya. Di saat itulah berdakwah gencar-gencar pada saat itu, dan orang-orang pun masuk ke dalam Islam pada saat itu tidak merasa takut lagi. Kenapa? Ada perjanjian. Yang mau masuk Islam aman, yang mau pro kepada orang-orang kafir juga aman, tidak saling mengganggu. Maka dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini, kekuatan Islam semakin kuat, semakin besar. Menjadi tambah perhitungannya menjadi tinggi di hadapan orang-orang kafir pada saat itu. Dan sukses, dijadikan atau kesempatan ini sukses oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, direalisasikan, diamalkan, sehingga membentuk Islam yang banyak dan kuat pada saat itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang lebih dari itu. Allah menginginkan bahwa kota Mekah itu dikuasai oleh Islam dan kaum muslimin pada saat itu. Maka Allah pun membuka proses yang lainnya, yaitu ketika orang-orang kafir Quraisy mengkhianati perjanjian Hudaybiyah itu. Apa bentuknya? Yaitu bentuknya dengan menyokong dukungan kepada Bani Bakr untuk memerangi Khuza'ah, suku Khuza'ah. Persenjataan dibantu, harta dibantu, kendaraan dibantu oleh orang kafir Quraisy itu kepada Bani Bakr, sehingga diseranglah siapa? Suku Khuza'ah yang menjadi sekutu kaum muslimin. Banyak yang berjatuhan, korban banyak. Maka terdengarlah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka langsung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang kepada kaum Quraisy pada saat itu. Katakan kepada mereka, jika mereka siap memutus hubungan dengan Bani Bakr yang menjadi sekutunya dan membayar diat dari korban-korban yang jatuh dari suku Khuza'ah, maka lakukanlah. Tapi kalau mereka tidak mau, katakan kepada mereka, kuumumkan perang atas kalian. Kuumumkan perang atas kalian. Maka orang-orang kafir Quraisy pada saat itu ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena kaum muslimin sudah besar pada saat itu. Tetapi dilema, mereka tidak mau melepas hubungan dengan Bani Bakr. Kenapa? Karena ini sekutu satu-satunya yang seagama dengan mereka. Kalau ini putus, nggak ada lagi yang seagama dengan mereka. Dan mereka juga tidak mau membayar diat. Kenapa? Bangkrut mereka. Tetapi mereka ketakutan. Mau tidak mau mereka melobi terus
supaya kaum muslimin tidak memerangi mereka, tapi ditolak semuanya. Ya, maka Nabi Muhammad SAW karena tidak ada respon yang jelas dari orang-orang kafir Quraisy, ya, datang dengan membawa 10.000 pasukan kaum muslimin, ya, ke kota Mekah pada saat itu. Dan dari jarak jauh pun sudah terbaca oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu besarnya jumlah kaum muslimin pada saat itu, ya. Maka ketika datang, tidak ada peperangan yang berarti pada saat itu. Walaupun ada 1-2, nggak dihitung dengan besarnya kekuatan itu, ya, tidak berarti, ya. Dan ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemenangan, ya. Jadi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk proses untuk menuju kemenangan itu pun itu datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sela-sela di waktu doa sisipkan, ya, doa kita untuk perjuangan kita. Agar perjuangan kita diberkahi, agar perjuangan kita diselamatkan, agar perjuangan kita diberikan kemenangan, ya, sisipkan. Jangan hanya untuk pribadi saja. Rezeki yang halal, keluarga yang sakinah, bagus itu. Tetapi tolong sisipkan doa untuk perjuangan ini, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan itu, ya. Dan kita sudah selayaknya selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini ayat yang kedua. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ini adalah kabar gembira yang kedua, ya, yaitu setelah Fatu Makkah maka akan ada manusia-manusia dengan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum Fatu Makkah yang masuk Islam itu hanya perorangan-perorangan, dan itu pun sembunyi-sembunyi. Tapi setelah Fatu Makkah, yang masuk ke dalam Islam itu afwaja, ya, berbondong-bondong, per kabilah-kabilah, per kelompok-kelompok datang dengan terang-terangan bergabung dengan Islam pada saat itu dan menjadi masuk Islam, ya. Dan memang bangsa Arab pada saat itu bermacam-macam tipe dalam menerima atau menolak dakwah itu. Ada yang menerima secara langsung ketika didakwahkan, ada yang menolak langsung ketika didakwahkan, bahkan memusuhi. Ada juga yang ragu-ragu. Yang ragu-ragu ini yang mereka menunggu bukti, ya, bukti kenabian, ya. Dan di antara mereka ada yang mengatakan kalau, ya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengalahkan penduduk kota Mekah ini, padahal dulu penduduk kota Mekah ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari pasukan gajah, yaitu pasukan Abraha, ya. Jangankan menghancurkan Ka'bah, masuk ke kota Mekahnya saja tidak bisa, karena sebelum masuk sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pasukan kaum muslimin bisa menaklukkan ini, maka tidak ada lagi yang bisa menahannya. Maka mereka pun masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong semuanya. Tetapi harus diingat bahwa derajat orang-orang yang masuk Islam sebelum Fatu Makkah dengan orang-orang yang setelahnya itu berbeda. Derajatnya lebih tinggi orang-orang yang masuk sebelum Fatu Makkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu." Tidak sama antara kalian yang berinfak dan yang berperang sebelum Fathu Makkah, ya. Mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang berinfak dan berperang sesudah Fathu Makkah.
Jadi ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebelum Fatu Makkah ini perjuangannya lebih dahsyat, yang membutuhkan kesabaran luar biasa sekali, tingkat tinggi ini. Ya, maka derajat mereka itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang masuk Islam setelah Fatu Makkah. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyelesaikan misinya, perjuangannya untuk apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dijadikan nabi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan rasul, dijadikan pemegang amanah dakwah, ini adalah nikmat yang luar biasa sekali yang harus disyukuri oleh beliau. Maka ketika selesai diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau dipilih menjadi pemegang amanah dakwah. Juga Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemenangan. Juga Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah, ya, sehingga banyak orang-orang yang mengikuti seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pelajaran berharga buat kita semua, para aktivis dakwah. Jadi kita pun harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menjadikan kita dai ilallahi taala. Dimanapun posisi kita, kalau dalam rangka dakwah ilallahi taala, mudah-mudahan kita termasuk, ya, dai ilallahi taala. Dan ini harus kita syukuri. Karena kita di sekian jutaan miliaran orang, kita terpilih bagian dari penegak dakwah ini, penebar hidayah ini. Ini harus kita syukuri, ini nikmat yang luar biasa sekali, ya. Dan karena dengan amal inilah kita mendapatkan kebahagiaan, ya, kesejahteraan baik di dunia ataupun nanti kelak di akhir. Jangan sebaliknya, ya, kita merasa terjebak di sini, ya, menyesal atau hanya sebagai batu loncatan saja, ya. Nah, ini adalah kenikmatan yang luar biasa sekali ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu bagian dari orang-orang yang menebar hidayah. Karena itu bersyukurlah, bertasbihlah, bertahmid dan terus beristighfar. Kita itu diperintahkan selalu beristighfar ketika kita setelah melaksanakan ibadah. Setelah sholat kita diperintahkan istighfar. Setelah haji diperintahkan istighfar. Setelah dakwah kita juga diperintahkan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Kata para ulama di antara hikmahnya bahwa perjuangan kita atau dakwah kita itu banyak bolongnya, banyak rusaknya, ya, banyak dosanya, banyak kesalahannya. Kita setelah sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Sholat saya nggak khusyuk, sholat saya ngelindur, sholat saya banyak mikirkannya, nggak khusyuk, nggak fokus di dalam sholat, nggak maksimal di dalam sholat. Maka setelah sholat kita beristighfar, memohon ampun supaya Allah mengampuni dosa kita dan menerima sholat kita. Demikian juga di dalam perjuangan ini kita banyak bolongnya, kita banyak absennya. Kita kurang maksimal dalam menjalankan amanah, ya. Banyak sekali kalau kita mau hitung, malu kita sendiri, ya. Maka tutupi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun, ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal perjuangan kita ini, ya. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Faedah berikutnya dari ayat yang terakhir ini
mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman ketika mereka meraih kemenangan itu mereka tidak boleh sombong, ya. Mereka tidak boleh sombong, euforia atas kemenangan, ya. Dan kita juga tidak boleh merayakannya dengan foya-foya, dengan menghambur-hamburkan uang. Kemerdekaan atau kemenangan itu bukan dengan itu rasa syukurnya, tetapi justru dengan amal soleh, dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat, dengan beristighfar, dengan bertaubat, dengan memperbanyak amal-amal soleh, bukan dengan membuang-buang harta, ya. Sesuatu yang tidak bermanfaat dilakukan, bukan, ya. Itu bukan sedang merayakan kemenangan, itu justru sedang jatuh kembali di dalam kekalahan, ya, keterpurukan itu, ya. Dan kemudian, ya, faidah berikutnya bahwa kesalahan-kesalahan di dalam setiap perjuangan kita, di dalam kegiatan dakwah kita, ya, insya Allah itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, selama kita mau beristighfar. Karena innahu kana tawwaba, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha penerima taubat kita, ya. Demikian ayyuhal ikhwah rahimakumullah, beberapa faidah yang bisa kita ambil daripada surah An-Nasr ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua dalam menjalani kehidupan ini, dalam menegakkan kebenaran ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan, kejayaan kepada Islam dan kaum muslimin, serta kita dijadikan sebagai salah satu tonggak daripada kejayaan Islam itu, dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita mati. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.